Desain mesin pemancang tiang ini benar-benar cerdas. Ini tidak memiliki jalur elektronik apapun. Dan struktur mekanik yang kompleks. Hanya dengan sebuah pemberat dan sebuah silinder. Itu bisa melakukan gerakan bolak-balik secara vertikal. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Mari kita lihat bersama. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa membagi gerakannya menjadi dua bagian. Satu bagian adalah gerakan pemberat ke atas. Bagian lainnya adalah gerakan ke bawah. Untuk mengoperasikan mesin pemancang tiang, pekerja, operator pertama-tama akan mengangkat pemberat dengan crane. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita akan menemukan di bawah pemberat, ada struktur silinder setengah terbuka. Itu adalah bagian atas dari silinder. Ketika pemberat berada di posisi ini, bagian dalam silinder akan penuh dengan udara. Begitu crane melepaskan pemberat, di bawah pengaruh gravitasi, itu akan jatuh bebas, sampai terkunci dengan bagian bawah silinder. Selama proses penyatuan, karena volume menyusut, udara di dalam silinder tertekan secara instan. Sampai di sini, apakah ada teman yang bisa menebak langkah selanjutnya? Karena pekerjaan yang dilakukan oleh kompresi silinder. Reaksi pertama kita adalah mesin. Mesin ini memiliki 4 langkah. Isap, kompresi, bekerja, dan buang. 2 langkah pertama sudah terjadi. Sekarang saatnya untuk bekerja. Dan untuk mengaktifkannya, harus menyalakan api. Benar, kita harus membuat udara di dalam silinder terbakar. Bagaimana caranya? Kembali ke mesin pemancang. Posisi tengah bagian bawah silinder. Ada sebuah injektor bahan bakar. Di dalamnya bisa menyemprotkan solar. Jadi setiap kali pemberat turun, membuat tingkat kompresi udara mencapai maksimum. Jumlah bahan bakar yang disemprotkan oleh injektor juga harus mencapai maksimum. Kita semua tahu, kompresi udara akan membuat suhu dan tekanannya melambung. Karena massa benda berat mesin pemancang seringkali sangat besar. Beberapa bahkan bisa mencapai 10 ton. Jadi ruang kompresi di dalam silinder sangat kecil. Ini menyebabkan suhu di dalamnya seringkali dapat mencapai 300 derajat Celcius. Sementara titik bakar solar sekitar 220 derajat Celcius. Jauh di bawah suhu di dalam silinder. Akibatnya adalah terjadinya pembakaran. Sampai pada tahap ini, kerja salah satu dari 4 langkah juga teraktivasi. Itu akan menghasilkan 2 dorongan. Satu mendorong ke bawah piston, membuat tiang mesin pemancang masuk ke dalam tanah. Sementara itu juga dapat mendorong benda berat ke atas, membuatnya kembali ke posisi sebelum jatuh bebas. Ketika pemberat naik, bagian atas silinder juga naik. Pada saat ini, gas buang yang dihasilkan dari pembakaran akan tumpah keluar, udara segar masuk lagi. Dan inilah langkah keempat, dan struktur mekanis yang rumit. Selanjutnya adalah mengulangi proses di atas, hingga tiang mencapai kedalaman yang ditargetkan. Sebenarnya seluruh proses ini adalah prinsip kerja mesin diesel. Berbeda dengan mesin bensin, karena titik bakar bensin jauh lebih tinggi daripada suhu kompresi. Jadi, bagian dalam silinder yang terakhir perlu ditambahkan sebuah pemantik, yaitu busi. Sebenarnya baik mobil bensin maupun mobil diesel, selama bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu semua adalah mobil yang baik. Seperti aplikasi ini, katanya pahlawan perlu kuda yang baik, kita juga perlu memiliki mobil yang baik. Jika kamu juga ingin membeli mobil, pergi ke Dongkedi. Di sana, kamu bisa memeriksa harga dasar berbagai mobil secara gratis, yang nyata dan dapat dipercaya. Dijamin tidak akan menjadi korban. Ketika saya membeli mobil, saya mencari harga dasar terlebih dahulu sebelum membelinya. Langsung menghemat puluhan ribu. Dan ada juga subsidi pembelian mobil terbatas waktu. Bagi yang ingin membeli mobil dan hemat, segera cek tautan di kiri bawah. Kembali ke pokok pembicaraan. Proses pemancangan alat paku bumi. Kami sudah jelas. Lalu bagaimana injektor solar di dalamnya? Diaktifkan. Di sini, kita harus mengagumi pemikiran jenius para insinyur. Sebenarnya ada pompa tekanan tinggi dekat silinder. Itu adalah jantung pengiriman solar. Prinsip kerjanya juga sangat sederhana. Juga tipe piston. Di saluran masuk pompa, ada struktur tuas yang sederhana. Selama ia berputar sedikit seperti ini, itu bisa menggerakkan oli hidrolik di dalam piston. Kemudian memompa solar, mengeluarkannya. Lalu bagaimana cara menggerakkan tuas ini? Sama sederhana. Di sini di sisi berat, ada struktur silinder yang tidak mencolok. Itu dia. Itulah dia. Ketika pemberat jatuh bebas, struktur silinder ini akan menghantam permukaan miring tuas di sini. Dengan demikian, tuas akan dipaksa untuk berputar sedikit ke kiri. Seperti ini. Pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa mematikan mesin paku ini? Masih sangat sederhana. Cukup hentikan injektor bahan bakar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, tuas juga terhubung dengan sebuah pegangan. Itu bisa berputar. Jika berada pada posisi ini, tuas dapat mengenai sisi pemberat, struktur silinder. Namun, jika kita memutarnya searah jarum jam, posisi tuas akan bergeser sedikit. Saat ini, struktur silinder di sisi pemberat tidak akan bisa menghantamnya lagi. Tidak bisa menghantam berarti pompa tekanan tinggi tidak dapat berfungsi. Akhirnya, penyemprotan solar juga berhenti. Itulah prinsip kerja mesin paku solar. Pada dasarnya, ini otomatis. Ini tidak memiliki jalur elektronik sama sekali.
dan struktur mekanik yang rumit. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa desain ini jenius?